pelan-pelan harganya itu bakal naik. Ini bisa ditengok ya, ini mulai naik untuk mendekati MA5 dan MA5 juga mulai mendekat. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Buat kawan-kawan yang ada di grup Oke Saham dan juga komunitas Oke Saham, saya mohon maaf hari ini agak slow respon ya, karena saya lagi banyak kerjaan juga di luar. Untuk hari ini perdagangan tanggal 19 Januari ya, hari Selasa, IHSG kita mengalami penurunan. Nah ini ya, sudah mengalami penurunan. Nah, jangan-jangan dia akan nutup gap dulu untuk kembali terbang. Harapannya sih bisa seperti itu ya. Ini kita punya gap di tanggal 8 Januari ya, ketika IHSG terakhir tutup di harga 6153 dan besoknya pembukaan di 6190. Jadi memang ada sedikit gap di situ. Semoga bisa mantul kembali ya untuk IHSG. Perdagangan hari ini cukup luar biasa ya, dibuat ARB semua rata-rata. Tapi kalau kawan-kawan yang masih tenang dan juga punya dana di portofolionya, bisa upgrade down dan bisa keluar dengan cuan yang cukup besar. Ini pertama adalah rekomendasi kita adalah WSKT. Waskita ketika pembukaan tadi pagi langsung dihajar ARB ya. Nah, ini bisa kita tengok di time frame 15 menit. Tapi kalau kawan-kawan yang mengikuti instruksi kita di channel itu bisa serok di bawah, lalu dia mulai ada yang sudah akumulasi lagi dan juga bisa naik ke harga 1920-an ya. Tadi sempat, kalau saya sempat jual ketika saya sudah average down di bawah, saya sempat jual di 1880. Dan bagi kawan-kawan yang swing di Waskita, nah dengan berita SWF dari pemerintah, harapannya sih bisa terus mantul ya. Ini dia punya support, ini saya bikin supportnya ada di harga 1700 ya. Ini ada supportnya terakhir, jadi kalau seandainya garis merah ini tertembus juga ketika closing ya, mau nggak mau kita harus cut ya. Kita harus disiplin. Kita tengok juga di banda detektornya apa sih yang terjadi dari Waskita. Nah, melihat dari banda detektornya di daily, ini sebenarnya memang masih akumulasi ya, walaupun akumulasi hari ini tidak sebesar kemarin juga. Nah, juga di sini 2 hari ini, nah kita bisa tengok di sini ada ekor ya. Ini yang membuat ARB, mungkin banyak orang yang panic selling juga di sini. Jadi untuk kawan-kawan yang belum punya Waskita untuk swing, mungkin bakal bisa ditunggu di kisaran 1670-an ya untuk Waskita. Lalu menu kita selanjutnya adalah sama seperti Waskita hari ini. Menu kita selanjutnya adalah Jasa Marga ya. Ini hari ini juga dibuat ARB. Nah, ini bisa terlihat ya di daily-nya. ARB di sini turun di bawah MA5, lalu dia mantul kembali. Jadi memang kawan-kawan yang memang upgrade down di bawah sebenarnya sudah cuan juga di sini. Jadi memang pentingnya dari menjaga psikologis trading dan money management itu seperti itu. Ketika saham-saham kita yang kita punya turun dan kita memang melihat momentum di situ untuk kita bisa upgrade down dan bisa keluar dengan cuan, nah itu adalah yang terpenting ya. Bagaimana kita untuk memanajemen dari keuangan kita ya. Jadi jangan pernah, ini saya selalu tekankan ya untuk kawan-kawan dan juga member dari Oke Saham, jangan pernah mengosongkan dari portofolio kawan-kawan ya. Tetap sisakan cash di situ, karena ketika kita ada cash, kita juga memiliki psikologis yang lebih tenang. Jadi ketika kita mendapatkan IHSG yang langsung pagi-pagi langsung dibikin ARB semua, kita bisa nyerok, malah bukannya kita panik. Itu adalah waktunya kita untuk serok saham-saham yang sangat-sangat bagus ya, yang ada kemungkinan untuk mantulnya lebih bagus untuk ngambil cuan di situ. Nah, jadi ingat ya buat kawan-kawan, jangan pernah mengosongkan rekening kawan-kawan atau portofolio kawan-kawan dibelanjakan semua ke saham ya. Jadi tetap simpan cash, walaupun berapa persen dari portofolio kawan-kawan itu untuk upgrade down, untuk bisa membantu dari saham-saham kawan-kawan yang punya di atas, ataupun juga bisa menjaga psikologis ketika pas lagi turun semua, kawan-kawan bisa beli yang murah untuk bisa dijual juga ketika untung. Jadi kan lumayan. Jadi itu ya pesan saya ya. Untuk Jasa Marga juga masih ada potensi sih.
hari ini close-nya di 4830, walaupun sebenarnya turun ya di bawah dari resistnya ya, tertinggi ada di 4860 di sini. Tapi semoga Jasa Marga ini juga bakal terbang kembali, karena dia memang ini satu rumus ya buat kawan-kawan juga, baik dari member dan juga dari kawan-kawan yang mengikuti Oke Channel, Oke Saham. Harga apabila menjauh dari MA5, ini MA5 yang warna hijau ya. Nah, MA5 warna hijau ya. Ketika dia menjauh dari MA5, harga itu akan mendekat kembali ke MA5. Jadi kalau kawan-kawan melihat harga saham yang begitu jauh dari MA5, itu ada dua kemungkinan, apakah saham itu bakal turun untuk mendekati MA5 ataupun sahamnya yang bakal naik mendekati MA5. Contoh, ketika di sini harganya sangat jauh kan, MA5-nya ada di harga 4.583. Lalu dia turun dengan close di 4.350. Pelan-pelan harganya itu bakal naik. Ini bisa ditengok ya, ini mulai naik untuk mendekati MA5 dan MA5 juga mulai mendekat. Ini salah satu contohnya seperti itu. Jadi begitu juga dengan saham yang sudah terbang menjauh dari MA5, menjauh di sini, MA5-nya masih di bawah, jadi nanti lama-lama dia bakal mendekat kembali di MA5. Itu memang rumusnya seperti itu ya buat kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan juga bisa cari-cari saham mana sih kalau seandainya sudah menjauh dari MA5, ya lebih baik kawan-kawan bisa tahan untuk beli di saham tersebut, atau memang kalau penasaran bisa beli dengan test lot ya. Nanti ketika dia mendekati MA5, kawan-kawan bisa upgrade down lagi atau bisa terbang. Nah, kalau untuk dari Jasa Marga, kita cek dari bandar detektornya. Nah, bandar detektornya hari ini, nah memang sih kayaknya sudah ada yang keluar nih. Ini ada panah kuning ya, jadi ada dana yang keluar ya di sini. Tapi tetap akumulasinya tetap berjalan. Harapannya sih masih ada kesempatan bagi kawan-kawan yang punya di Jasa Marga, karena memang dia masih berada di atas titik support yang begitu kuat nih. Kalau di bawah itu turun ya lebih baik kita coba. Tapi kalau selama dia masih berada di atas itu, ada kemungkinan dia bakal terbang kembali. Nah, rekomendasi kita untuk besok adalah SCMA Surya Cipta Media. Kenapa alasannya dari Surya Cipta Media? Ini salah satu dari Oke Saham ya. Jadi ketika kita merekomendasikan, kita tidak membeli membeli kucing dalam karung ya. Jadi kita memberitahu kenapa sih kita memilih dari saham SCMA. Jadi SCMA ini yang pertama adalah dia hari ini menembus dari MA5 dan MA5-nya ada di sini. Jadi harganya sudah berada di atas ketiga garis MA saya ini. Kedua adalah alasan saya adalah stohastiknya juga sudah golden cross. Ini ya, stohastiknya golden cross. Alasan ketiga adalah volumenya berada di atas volume MA20. Nah, di sini MA20 garis hitam ini ya. Nah, jadi volumenya melebihi dari garis MA20 ini. Nah, ini ketika dia mengalami sideways di sini ya, dari beberapa hari ya, turun naik turun. Ini harganya berada di bawah MA20, masih standar-standar aja. Tapi hari ini harganya berada di atas MA20. Jadi saya mengambil keputusan bahwa SCMA bisa kita ambil ya untuk buy close. Kita cek bandar detektornya. Nah, bandar detektornya SCMA hari ini, nah ini ada dana masuk ya di sini ya. Ada tanda panah hijau di sini, menandakan bahwa memang sudah ada yang masuk besar di SCMA dengan hijau pekat. Nah, kita cek di 15 menitannya juga. Nah, ini kita cek dari 15 menitannya bahwa dari siang tadi ya, ini sudah mulai akumulasi yang bagus nih di si SCMA. Harapannya sih masih bakal melanjutkan ya. Jadi memang ini adalah rekomendasi kita SCMA. Itu alasannya kenapa kita merekomendasi SCMA untuk buy close. Selanjutnya adalah Wood Integra Indo Cabin ya. Wood ini kita ambil, kenapa kita ambil Wood? Karena memang harganya hari ini memang masih bagus sih. Dia berada di atas Bollingernya juga, jadi ada kemungkinan dia bakal terus naik. Volumenya juga masih di atas MA20 ya, jadi volumenya juga mendukung untuk kenaikan. Dan juga tadi saya tengok di FPI ya, kalau kawan-kawan bisa buka FPI, bahwa setiap Rabu itu Wood itu ada kemungkinan naiknya ada untuk hijau. Jadi harapannya besok hari Rabu juga Wood bakal meneruskan kenaikannya.
Nah, kita cek juga di MA dari time frame 15 menit. Nah, ketika penutupan tadi saya langsung memutuskan bisa nih wood juga diambil. Kenapa? Karena stochasticnya juga menunjukkan dia golden cross ya di sini. Dan juga harganya juga masih berada di bawah, di atas garis merah. Kita cek di banda detektornya. Di banda detektor untuk wood, walaupun beberapa hari ini banyak yang buangan ya, ini buangan kuat ini, merah ini, buangan kuat untuk wood. Tetapi di hari ini tidak ada ya, buang merah ini menghilang ya. Jadi ada yang akumulasi di sini. Nah, ini sudah mulai hijau dan kuning, ini sudah mulai ada akumulasi dengan ini sudah hijau pekat ya. Ini menandakan kalau hijau ini menandakan ada spekulasi buy untuk wood. Kita cek juga di 15 menitannya. Nah, 15 menitan dari pagi hari. Nah, ini ya, dari pagi hari memang akumulasinya terus berjalan ya, walaupun nanti tadi dari kisaran habis istirahat jam 2-an ini sudah mulai ada yang jualan retail ya di sini. Tapi menurut saya sih masih oke sih untuk kita jadikan menu untuk buy close. Nah, buat kawan-kawan yang bingung cari inspirasi ya untuk saham dan juga kira-kira apa sih menu buy close yang bagus. Nah, ini kita bakal sharing terus ya untuk menu buy close, dan kalau seandainya ada yang bagus juga bakal kita share di community ya. Di sini ketika di channel Oke Saham, kawan-kawan bisa klik community ini. Nah, di sini akan kita share ya tentang sahamnya. Di menu buy close hari ini, SMA jika close di atas 2420 di bawah itu jangan diambil ya, dan hari ini tembus di harga 2440 atau 2450 pas di penutupan. Wood jika close di atas 2645 bisa diambil juga. Nah, ini bakal kita share terus ya. Dan ini menu ini yang kita buatkan videonya ya, kenapa kita ngambil di SMA dan Wood. Nah, semoga kawan-kawan bisa menjadi trader yang smart. Semoga kawan-kawan juga bisa cuan besar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti komen kawan-kawan bakal saya balas di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.